Sepak bola ya. Beberapa DM ya ke IG gue baru masuk dan baru gue lihat pada kita bahas recap transfer untuk musim dingin ya, sekalian aja gue bahas ya di sini. Cuman kalau misalkan di musim dingin gini kan nggak terlalu banyak untuk transfer besar ya, terutama kayak tim-tim gede misal Madrid, Barcelona atau MU, lalu City, Chelsea nggak terlalu banyak. Hampir mereka nggak sama sekali mengeluarkan duit untuk membeli pemain ya, karena kan bursa transfer dingin kan hanya untuk seperti pembelian panic buying ataupun tambah sulam squad yang misalkan kayak Liverpool backnya cedera, jadi mau nggak mau dia mengeluarkan uang untuk membeli back baru. Ataupun juga untuk seperti Juventus, dia melakukan investasi kepada pemain muda ya. Oke. Yang pertama kita ke Arsenal ya. Arsenal meresmikan perekrutan Matthew Ryan dan juga Martin Odegaard serta Omar Rekik. Banding gue untuk Rekik ini lebih ke pemain Arsenal B lah, ini kan tipikal back. Untuk Matthew Ryan, nah ini menarik nih, kiper Brighton yang cukup bagus dipinjam oleh Arsenal sebagai pelapis Darren Leno. Ya, Ryan ini kan cukup kuat ya untuk bola-bola bawah seperti Emiliano Martinez yang kemarin dilepas Arsenal ke Aston Villa, cuman nggak sebagus Martinez lah untuk bola bawahnya. Cuman kalau misalkan untuk pelapis cukup oke. Odegaard, nah Odegaard nggak dipinjam tapi nggak ada opsi untuk beli karena Madrid nih masih menaruh harapan untuk pemain ini dipinjemin Arsenal dalam waktu 6 bulan doang. Ya, Arsenal butuh Odegaard karena pengalamannya dia terutama di Real Madrid ya. Seperti kita tahu Odegaard gak dapat tempat di Madrid dan Zidane ngirim dia ke Arsenal untuk dapat jam terbang. Ya, kedua tim sama-sama beruntung, terutama Arsenal lagi butuh playmaker depan karena Smith Rowe gak bisa mengharapkan dia banyak tampil bagus dalam 38 pertandingan ataupun 20 pertandingan sisa. Jadi Odegaard gue rasa untuk Arsenal akan menjadi tambahan besar lah, enggak. Oke. Lalu yang keluar, Kolasinac keluar yang gue gak heran. Lalu Sokratis keluar ya, ke Olympiakos lagi. Mesut Ozil, nah ini drama Ozil akhirnya selesai dengan dia dilepas ke Fenerbahce dengan gaji yang fantastis. Setengahnya dibayar Arsenal, setengahnya dibayar Fenerbahce. Ya, dua-duanya sama-sama untung. Ozil dapat jam terbang, Arsenal bisa ngeluarin beban gaji. Lalu Mustafi dilepas juga ke Schalke baru tadi pagi ya. Mustafi juga nggak dapat tempat lagi di Arsenal, jadi mau nggak mau dia harus hengkang ke Schalke. Lalu pemain muda kayak Willock, Maitland-Niles itu yang sama sekali diberi kesempatan oleh Arteta, namun mereka nggak bisa terlalu banyak eksploitasi kekuatannya, jadi mau nggak mau dilepas juga ke masing-masing, yaitu ke West Brom ataupun juga ke Newcastle. Oke. Lalu Aston Villa datangin Morgan-Sanson. Nah ini cukup bagus ya pemain ini ya. Dia kuat dalam melakukan defensif ya, karena ini kan pemain box to box, dan pemain box to box ini lebih dibutuhkan oleh Aston Villa karena sekarang Aston Villa punya Grealish, punya Barkley yang lebih efektif di depan, cuman untuk menjaga kedalaman skuadnya terutama di lini yang seimbang antara pertahanan dan penyerangan Aston Villa nggak punya. Nah, kedatangan Sanson ini gue rasa akan cukup bagus untuk Aston Villa. Oke. Ya, lalu kita ke Chelsea. Chelsea ngelepas pemain, dia nggak beli pemain. Chelsea ngelepas Tomori ya. Tomori ini juga nggak dapat tempat, diambil Milan. Lalu Drinkwater juga sama, keluar juga. Lalu Lucas Piazon ya, kalau misalkan kalian tahu tuh yang pemain penggemar bola lama, Piazon dibeli Chelsea cuman hampir nggak pernah dapat kesempatan, dan kali ini dilepas secara permanen ke Braga. Oke. Lalu ke siapa lagi nih klub? Lalu ke ya Liverpool beli Ben Davies dari Preston ya. Ben Davies Preston ini beda dengan yang di Tottenham ya. Untuk yang Davies ini dia lebih beroperasi di sayap kiri, dan pelapisnya Andrew Robertson dibeli dengan harga 2 juta. Lalu Liverpool beli back tengah Ozan Kabak karena kan Matip cedera sampai akhir musim ya. Ozan Kabak dipinjam dari Schalke dengan opsi permanen 18 juta. Ya,
Cuman kalau menurut gua Ben Davies ini sama sekali panic buying lah, nggak bagus-bagus banget, hampir nggak ada inilah, nggak ada nilai lebih lah untuk apakah dia pantas masuk ke skuad Liverpool atau nggak, karena pemain ini tipikal pemain yang nyisir lebih ke samping, bukan kayak tipe Robertson atau si Arnold yang lebih menusuk ke tengah. Ya cuman kalau misalkan Ben Davies, kalau misalkan kalian tanya apakah ini pembelian sukses atau enggak, kok bisa mengubah pemain ini atau enggak, gue bilang nggak bisa ya, karena pemain ini juga udah termasuk cukup umur ya, nggak lumayan masuk usia matang juga, permainannya sama sekali nggak berkembang juga di Preston. Oke. Lalu ke Ozan Kabak dari Schalke, usia 20 tahun, dipinjam, panik buying juga ya, karena apa, pemain Liverpool ini kan nggak punya direct yang bagus ya, jadi nggak terlalu ngerti lah back bagus mana atau enggak, yang penting muda diambil aja. Dan Kabak ini termasuk muda, 20 tahun dari Schalke. Kabak ini kalau untuk one on one nya nggak begitu bagus, speednya juga kurang, cover areanya juga masih belum bagus lah istilahnya. Cuman kalau menurut gua pemain ini bisa berkembang atau enggak, untuk saat ini kemungkinan ada perkembangan lah. Cuman kalau misalkan untuk apakah Liverpool akan permanen dia atau enggak, itu masih tanda tanya, tergantung performanya dia apakah bisa sukses atau enggak di tangan Klopp. Cuman kalau misalkan Klopp percaya kepada dia, gua rasa dia akan berduet dengan dengan Henderson lah istilahnya, karena Luis Williams itu lebih parah lagi daripada ini orang ya. Kekuatannya Kabak ini ada di bola-bola atas yang cukup lumayan lah seenggaknya. Oke. Nah, City balikin Stefanovic dari Partizan. Nah, ini Stefanovic ini beroperasi di sayap kiri, dan gue rasanya Pep ngambil dia bagus banget. Ini pemain mirip si Jenko, multifungsi, bisa di sayap kiri, bisa di back kiri, segala macam. Ini pemain multifungsi yang akan sangat berguna untuk Pep ya di City ini. MU ngambil Amad Diallo. Ya, Diallo ini cuma diproyeksikan ke tim Liga dulu, dari usia 18 tahun dari Atalanta, operasi di sayap kanan, dan perlahan-lahan gua rasa Pep Ole akan menurunkan dia ya di Premier League sisa ini. Untuk misalkan dia bagus atau enggak ya masih belum tahu, tanda tanya, karena di Italia kan speednya beda sama Inggris. Oke. Lingard akhirnya dilepas dari MU, dipinjamkan ke West Ham. Lingard ini udah nggak kepake, udah 1 tahun lebih di MU dan nggak kepake dia, karena pemain ini kan lebih banyak terkena masalah di luar lapangan, sehingga performa di lapangannya terganggu. Jadi istilahnya untuk mengembalikan fokus dan kepercayaan diri pemain ini yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pemain muda terbaik, akan mendapatkan jam terbang tinggi untuk di West Ham. Cuman kalau misalkan dia akan balik ke performa sebelumnya atau enggak, gua rasa udah nggak bisa pemain kayak gini ya, karena mentalnya udah terlalu turun. Oke. Lalu dari Tottenham, mereka dia nggak beli pemain. West Brom juga pemainnya nggak penting juga lah, Snodgrass segala macam kan, Maitland-Niles juga tadi udah dari Arsenal. Wolverhampton ngambil Willian Jose. Nah, ini mantannya Real Madrid, mantan akademi, diambil sama Wolverhampton untuk gantiin Cutrone ya, lebih sebagai pelapisnya Raul Jimenez. Oke. Lalu untuk di luar Liga Inggris kita ke ini Liga mana? Liga Italia. Kita ke Juventus, habis ngambil pemain muda ya dari Marseille ya, pasti usia 18 tahun dan diproyeksikan untuk tim B lah. Inilah pemain yang diambil dari Marseille ini. Lalu Minamino dilepas akhirnya dari Liverpool ke Southampton. Mungkin itu kalian udah pada tahu lah. Ini Minamino itu kan nggak kepake di Liverpool ya, hampir dia nggak kepake sama sekali. Dia akhirnya mau nggak mau Klopp pun ngirim dia ke Southampton supaya bisa dapat jam terbang dengan harapan. Nah, lalu Atletico ngambil Dembele dari Lyon itu untuk memperkuat lini tengahnya. Lalu si Khedira akhirnya pindah juga dari Juventus balik ke Schalke.
Ya Khedira juga udah setahun lebih dia nggak main di Juventus, usia udah tua, rentan cedera, jadi dia balik mau nggak mau ke Schalke ya. Ke Juventus ya nggak terlalu kehilangan juga karena ini pemain kan udah lama nggak main juga ya. Oke, jadi itulah beberapa transfer yang terjadi ya untuk transfer musim dingin, karena emang nggak banyak juga untuk tim-tim musim dingin ini mengeluarkan uang. Oke, sekian dulu.